Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang saya hormati, terima kasih banyak telah memberikan kesempatan, terutama BSI ya, telah menyiapkan seluruhnya, memberikan kesempatan. Kita akan bicara hari ini tentang mengasuh dengan hati. Jadi Bu, ada 5 hal yang saya mau cepat di sini ya. 1, ayah harus merumuskan kebijakan utama. 2, ayah harus jadi ayah dulu baru menjadi pencari nafkah. 3, ayah menentukan siapa yang mengasuh anaknya. 4, ayah harus sadar dia tokoh identifikasi anaknya. Yang kelima adalah bagaimana caranya kita mengambil keputusan bersama. Gitu ya Bu ya. Jadi saya ceritakan sedikit apa kebijakan utama yang saya maksud ya Bu ya. Jadi setelah saya hamil sebulan atau hamil masuk 2 bulan, itu Pak Risman duduk di sini, dia duduk sebentar, terus dia bilang, jadi kita mau jadi orang tua ya. Jadi menurut kamu sebagai ibu kamu apa yang kamu ingin lakukan? Terus saya bilang, ya saya harus mencintai anak saya sepenuh hati, saya harus mengutamakan dia, bla 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 panjang. Lalu dia memberikan ini ya kebijakan utama kita. 1, kita semua harus berusaha menjadi orang tua yang karena Allah harus sepenuh hati. 2, yang kamu berikan makanan buat anak kita adalah uang gaji pokokku. Karena Pak Risman pegawai negeri Bu. Jangan kamu kasih uang makan, beli makanan, susu apapun terhadap anak kita, uang perjalanan maupun uang rapat. Ya, dan seterusnya tuh Bu, panjang ya. Jadi harus ada kebijakan utama. Hai ayah yang hadir hari ini, ya ibu yang suaminya tidak hadir, tolong kalau belum rumuskan, tidak ada kata terlambat. 1 hari saya mau lebaran Bu, itu dan baru melahirkan, tinggal di rumah ibu saya nggak punya duit untuk ngasih ibu saya belanja lebaran itu loh Bu, sehari sebelum lebaran, kan mesti masak Bu. Saya diam-diam Bu, ngambil dari bawah baju, amplop. Pak Risman masuk, kamu ngambil apa? Dia bilang, saya ngambil amplop. Kan saya udah bilang, itu uang rapat atau uang segala macam. No, gitu. Ya saya gimana dong, ibu saya bilang, kita nggak punya uang. Gitu Bu. Ya, jadi jangan buat gengsi. Jadi ngasih makan anak kita sama sumber rezeki yang tidak halal dan tidak toyib. Catat di kolom 2. Ya. Nah sekarang, jadi ayah dulu harusnya menjadi pencari nafkah. Saya mau bertanya jawab dengan Ibu ya Bu. Baik. Bu, kenapa sih seminar parenting umumnya dihadiri lebih banyak oleh ibu-ibu daripada bapak-bapak? Itu biasanya karena menurut ayah itu kepentingannya lebih banyak oleh bunda. Sekarang, Bu, dulu bikin anak sendiri apa berdua Bu? Berdua dong Bun. Oke Bu, betul. Bu, yang paling cepat kerjanya sperma apa sel telur? Kalau menurut ilmu yang saya ketahui sperma. Betul. Dia Bu muncrat jutaan Bu. Tapi Allah takdirkan ada satu berjalan sangat kencang. Dan dia Bu tahu dia akan belok ke kiri apa dia belok ke kanan. Karena ada sel telur hanya ada di salah satu dari 2 tuba falopi. Jadi pertanyaan saya, Bu, yang aktif sel telur sperma kan Bu daripada sel telur? Betul. Siapa Bu yang membuat sperma itu lebih aktif? Allah. Iya. Oh jadi dari konsepsi ya ayah bunda, Allah menentukan yang sibuk itu, yang repot itu, yang paling harus di depan ayah. Kenapa Anda yang repot sendiri Bu? Allah menentukannya begitu. Sekarang gini Bu ya, nih deh, saya joget sendiri Bu. Ibu bilang saya apa? Kok Bunda Eli joget sendiri? Iya apa? Apa namanya orang joget sendiri? Jawab Bu, nggak apa-apa. Ayo. Maaf ya, biasanya orang dengan gangguan kejiwaan. Betul, bilang aja gila Bu. Pura-pura. Jadi ayah bunda sekalian, Anda bikin anak berdua. Yang sibuk Anda sendiri karena ayahnya bilang dia pencari nafkah. Itu betul apa tidak? Kita hidup benar secara budaya Bu, apa kita hidup benar secara Islam? Itu secara budaya. Betul. Seharusnya yang pertama Anda, iya betul. Yang pertama perbaiki ya, ayah harus punya strategi berbagi peran, jadi ayah dulu baru jadi pencari nafkah. Jelas Bu? Bu, ayah itu Bu harus menentukan siapa yang mengasuh anaknya Bu. Ya, ayah bunda coba ya perhatikan. Oke. Kenapa Bu? Karena anak 0 sampai 5 tahun memerlukan begini Bu sayang. Anak itu memerlukan kelengketan.
Kelengketan nih, baik kita di sini nih, kita peluk yang kenceng, itu yang dibutuhkan anak kita. Kelengketan. Attachment bahasa kerennya. Attachment ini 0 sampai 5 tahun. Ya, dia penting sekali untuk merasa sejahtera, well-being, motivasi, rasa aman, regulasi stres, menyesuaikan diri, daya tahan, semuanya, Bu. Ini, Bu, sangat ditentukan siapa yang memeluk. Siapa yang memberikan kelengketan itu ditentukan oleh ayahnya, bukan ibunya. Sekarang ganti tangan kanan, Bu. Ini pembantu pertama. Ini anak pertama. Ganti, Bu, dia pulang kawin, ganti ayahnya meninggal, ganti lagi yang lain ibunya sakit, ganti lagi dia nggak betah, ganti lagi. Bu, anak pertama ini sudah berapa kali robek jiwanya, Bu? Berkali-kali sebanyak gonta-ganti. Anak siapa, Bu? Anak saya, Bunda. Betul. Itu, Bu, tanggung jawab ayahnya. Jelas, Bu? Robek jiwa anak itu tanggung jawab ayahnya. Didik anak laki-laki Anda menjadi ayah dulu baru menjadi pekerja. Jangan hanya sukses secara akademis. Jelas? Baik, berikutnya. Sekarang Bu Ibu bayangkan, selama pandemi anak-anak lengket sama gadgetnya. Gadget inilah ayah dan ibunya. Kita tahu dia kecanduan, kita ambil gadgetnya. Kita ambil siapa, ibu saya? Gadgetnya. No. Ayah ibunya nggak ada. Inilah gantinya. Iya kan, Bu? Ya. Sekarang, kita kesel, kita ambil gadget ini. Kita sebetulnya mengambil siapa, Bu, dari diri anak itu? Kalau bagi anak mungkin itu mengambil ayah ibunya jadinya. Betul. Enaknya punya moderator pinter. Itu kenapa anak ngamuk. Engkau tidak ada ayah, engkau tidak ada bunda. Itulah ayah bundaku, suka-suka aku berselancar di dunia maya. Emang kau peduli otak atas kiriku rusak karena pornografi dan sebagainya. Ya, sampai situ jelas ya, Bu, peran ayah ini sangat sentral. Oke. Sekarang kita mendengar berbagai macam berita siapa ayahnya anak itu. Jadi ya, Bu, sudah ya, Bu, jadi yang tokoh identifikasi anak laki-laki. Jadi pada usia di atas 10 tahun, Bu, 7 tahun ke atas lah ya, 7 tahun ke atas. Anak-anak melakukan identifikasi dengan orang tua sejenis. Kalau anak perempuan ibu, Bu, mengidentifikasikan diri sama siapa, Bu? Dengan ibu. Betul. Kalau ayah, kalau anak laki-laki? Harusnya dengan ayah. Anak itu berayah, dia ada, berayah dia tiada. Anak ayahnya telah pergi pagi-pagi sekali demi anak orang lain, belum sempat menjadi ayah. Siapa? Kepada siapa anak itu melakukan identifikasi, Bu? Nanti dia pulang malam, dia masih melayani muridnya. Bu, kepada siapa anak itu melakukan identifikasinya, Bu? Akhirnya kepada siapapun yang dia temui, Bunda. Betul. Bu, Bapak Ibu semuanya yang saya muliakan, 879 orang Anda, tolong catat ya dan sampaikan kepada lingkungan dekat Anda. Berjuta-juta lelaki-lelaki kecil besar, tua muda menunggu anak-anak yang kurang vitamin A itu di dunia maya. Faham kenapa mereka 8 tahun telah menjadi pemerkosa, ya, bersetubuh dengan anak umur 5 tahun, ya, hamil anak-anak di mana-mana, berayah anak kita ada, berayah mereka tiada. Ayah-ayah itu akan mempertanggungjawabkan ketidakhadirannya sebagai ayah di mahkamah hisab Allah. Ya, berubahlah. Oke, sampai situ jelas ya, Bu? Nah, ya, jelas. Oke, jadi Bu, anak-anak 3 hal ini tadi ya, anak-anak yang tidak berayah, ayahnya hanya menjadi pencari nafkah, tidak hadir secara emosional, tidak menentukan siapa yang mengasuh anaknya, tidak merupakan tokoh identifikasi. Bu, anak-anak itu saya sebut menderita busung ayah. Tolong catat, busung ayah. Anaknya busung ayah, Bu. Kalau busung lapar kita kasih obat, kalau busung ayah gimana? Ya, baik. Ayahnya jadi apa, Bu? Saya khawatirkan, na'udzubillah min dzalik, ayah ini jadi dayuts. Apa dayuts? 1, pecandu khamar. Yang haram baginya surganya Allah. 2, anak yang durhaka. Laki-laki yang membiarkan kejelekan berlangsung dalam rumah tangganya. Apa, Bu? Sekarang ini rumah
wifi, TV berlangganan, handphone canggih di tangan, games tersedia. Bu, anak terpapar pada pornografi, mengalami kerusakan otak pada fungsi mulia otak. Kelakuan seperti binatang. Jadi ibu membaca berita apa saja, Bu, tolong tanya pada diri ibu. Ayah bunda semuanya, berita apa saja yang hari ini, ya, berita perkosaan di pesantren lah, apa semuanya kenakalan di sekolah, di toilet sekolah dan sebagainya. Tolong tanya, siapalah ayah anak ini? Jangan-jangan anak ini berayah, dia ada, berayah tiada. Dia berayah jadi untuk anak-anak orang lain, tapi tidak sempat menjadi ayah bagi anak kandungnya sendiri. Jelas ya, Bu? Baik, saya 100 selesai ya, Bu. Baik, jadi Bunda. gimana caranya? Terhindar jadi ayah dayut ya. Ayah harus takwa, sudah takwa, tapi menyiapkan ibu dan anak lah dulu akan dampak negatif gadget sebelum memberikan fasilitas. Rasa sayang bukan memberikan semua yang diminta, mentang-mentang gaji gede dan sumbang-sumbang yang lain gede. Ya istri dan anak amanah Allah. Ya istrinya begini terus, sambil netek begini terus. Anaknya begitu pegang handphone 1 tahun, dikasih gadget ke tangan anaknya. Itu ayah yang bertanggung jawab. Oke. Memberi fondasi mendidik anak untuk taat dulu dengan tegas dan bijak, bukan dengan kekerasan. Lo buat peraturan, menyepakatinya, menerapkannya, melakukan evaluasi, menjalankan konsekuensi, ya, biar maksimal hidayah di tangan. Sampai situ jelas ya, Bu. Kekurangan ayah, Bu, anak laki-laki langsung nakal dan agresif, kemudian narkoba, seks bebas. Jadi 8 tahun jadi pemerkosa, ya 5 tahun, 3 tahun jadi korban kekerasan seksual yang sekarang luar biasa. Anak perempuan, Bu, depresi, seks bebas. 2019, ya nggak usah tentang berita Ponorogo, anak-anak remaja Ponorogo yang beberapa bulan yang lalu. 2019, awal pandemi, Departemen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengumumkan 64.000, catat ayah bunda di kolom 2 masih, ya, 64.000 anak-anak Indonesia yang berusia 18 tahun ke bawah melakukan atau meminta dispensasi izin nikah di seluruh kantor urusan agama seluruh kabupaten. Kenapa? Hamil. Pertanyaan saya, berayahkah anak itu ada atau berayahkah mereka tiada? Apa yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan apa yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama? Kenapa semua kementerian tidak menghimbau untuk ayah pulang ke rumah dan menjadi ayah dulu? Inilah negara, a fatherless country. Negara tanpa ayah. Seorang ulama meminta saya untuk berbicara, sekolah itu namanya ibu. Menurut ibu, Bu, sekolah itu bernama ibu atau sekolah itu bernama ayah harusnya, Bu? Seharusnya bernama ibu. No. Kita fatherless, Bu. Itu ibu masih pada kerangka berpikir lama, sama Ustadz itu. Sekolah itu bernama ayah, Bu, karena kita fatherless country. Mungkin Anda udah berperan bagus sebagai ibu, tapi ayahnya tidak hadir. Fisik maupun psikologis, beban utama bangsa ini di situ letaknya. Kalau Anda ingin mengasuh dengan hati, bagaimana mungkin ayahnya tidak hadir?